Duka dan air mata menyayat pesinetron Bemby Putuanda. Sang ibunda tercinta Haja Bani Kabaniah binti Muzier meninggal dunia Sabtu 26 Juni kemarin. Ibunda Bemby meninggal di sebuah rumah sakit kawasan Sentul sekitar pukul 6.20 waktu Indonesia Barat. Entah apa sakit yang diderita, tak diungkap Bemby. Dalam postingan di sosial media, pesinetron berusia 47 tahun itu membagikan potret dirinya bersama sang ibunda serta nisan. Penanda telah mengantar sang ibunda ke pembaringan terakhir di pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Kini Bemby sebatang kara. Sang ibunda telah tenang dalam pembaringan terakhir dan bertemu sang ayah yang telah lebih dulu dipanggil. Di sisi lain, sang ibunda pun dimakamkan satu liang lahat dengan belahan jiwanya. Dan inilah kabar mengharukan yang dibagi Najwa Shihab. Lewat sosial media, Najwa menulis bahwa sang ayah Quraisy Shihab tengah terbaring di rumah sakit akibat menderita sakit jantung. Meski mengabarkan sang ayah tengah dirawat, Najwa menulis bahwa kondisi ayahnya semakin membaik pasca dipasang alat pacu jantung. Tak hanya itu, ia pun memohon doa agar sang ayah selalu diberi kesehatan. Sementara doa terus mengalir, Najwa pun kembali membagikan kondisi sang ayah. Masih lewat sosial media, ia mengabarkan jika ayahnya mulai membaik dan sudah kembali ke rumah. Di penghujung Juni, Krisdayanti yang tak sempat hadir di perayaan Ultah Sang Putra, Azriel Hermansah, berbagi kabar tentang sang suami Raul Lemos yang nyaris setahun terpisah jarak Jakarta-Dili. Bahkan lebaran kemarin, KD merayakannya tanpa kehadiran Raul di sisi. Rindu KD terlampau berat meski masih jalan komunikasi dan melihat wajah sang suami lewat sambungan video call. Bersama rindu yang makin menyiksa, KD dalam sebuah wawancara mengungkap bahwa sang suami bakal tiba di Jakarta Juli mendatang. Di sisi lain, KD mengaku bahwa Raul bakal terbang ke Jakarta 2 minggu mendatang pasca sudah menjalani vaksinasi tahap kedua. Entah kapan tanggalnya, KD tak memberi jawaban pasti. Di sisi lain, sang diva mengungkap selama menjalin hubungan jarak jauh dengan sang suami, yang terpenting adalah komunikasi. Bahkan ia mengaku hampir setiap jam dirinya berkomunikasi dengan suami tercinta. Dan Citra Kirana tiba-tiba saja diguncang prahara sejak salah satu perempuan berinisial W mengaku memiliki anak dari Rizky. Goncangan kuat ini seolah semakin menjadi-jadi setelah kuasa hukum W akui bahwa kliennya sudah memutuskan menempuh jalur hukum atas kasus yang melibatkan dirinya dan Rezky Aditya di masa lalu. Pendaftaran kita sudah lakukan hari Jumat kemarin, itu melalui secara online. Dan kita masukkan gugatannya perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Tangerang. Isi gugatannya mengenai pengakuan anak dan tanggung jawab. Seperti pada umumnya, pada gugatan perdata pada umumnya perbuatan melawan hukum sama. Cuman ini masalahnya mengenai anak. Bukti-bukti kita sudah cukup, semua sudah kuat. Tinggal tes DNA yang kita minta. Kalau dari kita mah kita sudah siap semuanya, kita sudah siap. Panggilan mungkin sekitar 2 atau 3 minggu ke depan ya, itu juga dengan catatan kalau pengadilannya tidak ada lockdown ya. Bak siap menuju medan perang, W seolah sudah mempersiapkan senjatanya dengan baik untuk meminta pertanggungjawaban Rezky Aditya kepada anaknya. Bahkan seiring dengan mencuatnya kabar ini, foto-foto wanita yang diduga berinisial W bersama anak perempuannya ini tersebar di dunia maya. Anaknya itu sudah mulai bertanya siapa ayahnya gitu. Mungkin kalau usia 1 sampai 6 itu mungkin belum begitu ya, tapi kan sekarang usianya sudah 8 tahun. Jadi sudah mulai banyak tahu. Jadi dia mulai bertanya sama ibunya siapa ayahnya. Kalau sementara ini sih yang dia cerita ke saya sih ya, dia belum memberitahu siapa ayah sebenarnya. Belum diberitahu sama dia. Bermula dari pertanyaan-pertanyaan menohok sang anak inilah, kemudian W memantapkan diri untuk serius memperjuangkan hak dan keadilan bagi sang anak. Bahkan pilihannya sembunyi selama 8 tahun ini tiba-tiba saja runtuh kala sang anak perempuannya ini mendesak untuk tahu siapa sang sosok ayah kandungnya. Dari pihak W sendiri lebih ke apanya nih, Bang, mungkin? Pengakuan terhadap anak dan tanggung jawab. Tanggung jawab secara material dan imaterial pastinya ya, Bang. Kalau di dalam gugatan perdata, imaterial dan material ya itu sudah pasti harus ada, karena memang
konsep gugatan perdata itu memang ada. Pengakuan dan tanggung jawab terhadap anak yang dituntut W kepada Reski Aditya memang mengejutkan. Baru beberapa hari mencuat berita tentang masa lalu kelam Reski, kini W sudah menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Reski. Namun ternyata sebenarnya permasalahan ini sudah lama terjadi. Kalau sampai saat ini sih secara resmi tidak ada ya, belum ada klarifikasi apa-apa ya. Termasuk juga dari lawyernya juga sudah lama saya nggak bertemu. Terakhir bertemu tuh ya itu yang mungkin udah 1 bulan yang lalu lah saya bertemu sama lawyernya. Di situ kan memang tidak ada kesepakatan. Ya sampai terakhir ketemu juga belum ada jawaban dari Reski dia mau tidaknya. Karena kan tes DNA ini kan kita tidak ada unsur paksaan ya, karena kan harus sukarela ya. Karena dari awal juga yang saya minta juga sama, saya itu maunya juga tes DNA agar jelas. Kalau W sendiri komunikasi langsung dengan Reski gak atau cuman lewat pengacara aja? Oh, nggak ada. Kalau komunikasi langsung tidak ada. Tapi sebelum W ini ketemu sama saya, sebelum dia ketemu jadi klien saya, dia sudah mencoba ke keluarganya Reski. Tapi menurut klien saya juga malah teleponnya diblok. Dengan kondisi seperti ini, baik Reski Aditya dan juga W sepertinya sama-sama menemui masalah baru. Jika kini Reski seolah diam dan tak kunjung berikan klarifikasi apapun, W juga dirundung hujatan oleh warganet yang terlanjur tahu permasalahan pribadi antara W dan Reski. Dihujat atau dibilang pansos atau dibilang apalah, ya itu hak orang masing-masing, itu nggak ada masalah. Yang penting kan kita tetap pada pendirian kita mencari keadilan untuk anak. Kita mah dari awal juga kita kan memang maunya kan ini kan diselesaikan secara kekeluargaan ya. Dari awal juga memang maunya seperti itu gitu. Jadi dari awal juga sebenarnya baik dari pihak media atau orang lain juga tidak ada yang tahu sebenarnya masalah ini gitu. Cuman kan tiba-tiba media juga bisa tahu, saya juga bingung, tiba-tiba bisa tahu ya akhirnya ya terbuka masalah ini. Berbeda dengan W yang melalui kuasa hukumnya berkoar-koar soal anak dan gugatan hukum, Reski Aditya justru terlihat enjoy menikmati hidup bersama keluarganya. Namun ada satu hal yang tampak dari diri Reski yang mengusik ketentraman warganet. Warganet menyoroti wajah Reski yang katanya terlihat lebam setelah pemberitaan tentang W anaknya beredar luas. Tak ada penjelasan khusus memang dari Reski tentang hal ini. Namun banyak warganet yang menduga kalau Reski Aditya terguncang dengan isu yang berbeda dengan W yang melalui kuasa hukumnya berkoar-koar soal anak dan gugatan hukum. Reski Aditya justru terlihat enjoy menikmati hidup bersama keluarganya. Namun ada satu hal yang tampak dari diri Reski yang mengusik ketentraman warganet. Warganet menyoroti wajah Reski yang katanya terlihat lebam setelah pemberitaan tentang W anaknya beredar luas. Tak ada penjelasan khusus memang dari Reski tentang hal ini. Namun banyak warganet yang menduga kalau Reski Aditya terguncang dengan isu yang